kokoh, yang imannya kuat. Iman sahabat itu bagaimana? Iman para aulia itu bagaimana? As-saqi baqi, yang memberi masih ada, yang memberikan iman kepada orang-orang terdahulu dan ya Allah juga. Karena Allah yang memberikan orang-orang terdahulu dan Allah pun tidak pernah tidak ada. Kekal beliau, Allah itu zat yang kekal. Maka tidak mustahil ketika Allah bisa memberikan kepada orang-orang terdahulu kekokohan iman, maka kita pun dapat bisa diberikan. Hanya saja kita minta kepada Allah. Makanya doa ini sejarah orang tinggal, apalagi doanya langsung tercantum di dalam Al-Quran. Banyak doa yang sudah ada di teks tercantumkan di dalam Al-Quran. Doa satu jaga, Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirih, itu diambil dari ayat Al-Quran. Ini doa minta ketetapan iman dari Al-Quran juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, minta. Ada namanya Al-Imam Al-Bahar, Al-Hakim Hasan Al-Bahar, asal muasal Al-Bahar. Warganya kan banyak. Ada Al-Habsyi, ada Al-Aqas. Mereka orang-orang hebat semua ya. Ada Segar, ada Al-Bahar. Al-Bahar itu asalnya, jangan bilang Al-Jufri warganya. Golongan Al-Jufri ini jarang jadi ulama besar. Akhirnya ketika belajar diinjek oleh kawan-kawannya yang marganya kelas-kelas hebat. Kenapa orang-orang seperti itu bisa menjadi orang hebat? Karena darahnya darah hebat, itu tidak bisa dipungkiri itu. Jangankan nasab para cucu Nabi Muhammad, sekarang nasab anjing saja ada. Ini nasabnya dari sini, lekul dikawinkan ini, jadilah ini anjing ini. Keturunan nasab hewan itu ada sekarang. Apalagi nasab manusia. Jadi darahnya itu memang pantas menyandang kewalian karena mengalir darah Nabi Muhammad. Maka wajar mereka itu bisa menjadi orang besar. Kemudian kata kawan-kawannya, jarang keluarga Jufri menjadi orang hebat. Apa kata beliau? As-saqi yang memberi masih ada, yaitu Allah. Kalau Allah bisa memberi orang-orang terdahulu, maka tidak mustahil Allah pun bisa memberi orang-orang yang terkemudian. Akhirnya beliau sungguh-sungguh belajar, jadilah orang hebat. Namanya Al-Imam Hasan Al-Bahar. Hebat beliau. Al-Bahar itu lautan luas, ilmunya bagaikan lautan. Nah, itu minta juga kepada Allah, minta kepada Allah ketetapan iman, sudah mantap Islam, mudah-mudahan kokoh, itu saja. Tidak ada yang lebih berharga dibanding iman. Apa ada yang lebih berharga dibanding iman? Harta 1 miliar, 2 miliar hilang, sibuk kita mencari. Jangankan 1 miliar, 2 miliar, 10.000 hilang di jalan bisa berbalik. 10.000 benar. Duit 10.000 tercecer tadi. Berbalik pulang. Kemana kata kawan? Cari pulang duit tadi. 10.000 cuma hilang. Ada yang jauh lebih berharga dibanding harta dunia dan seisinya. Apa itu? Iman. Iman itu kalau sudah dicuri oleh orang, hilang iman, selesai. Nandakan dia akan merugi dunia akhirat. Apakah ada yang lebih buruk dibanding itu? Tidak. Maka iman itu dijaga. Caranya
salah satunya amalkan doa ini, minta kepada Allah ketetapan iman. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Rabbana hai Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan, zat yang mengumpulkan manusia. Kapan? Liyaumin la raiba fihi, pada hari yang tidak ada keraguan pada hari tersebut. Kapan itu? Yaitu hari akhirat. Tidak ada keraguan. Ragu kita tobat. Hati-hati, jangan ragu, kalau masuk rukun iman, percaya akan adanya hari kiamat, hari akhir, dan percaya turunan daripada hari akhir. Hari kiamat itu kan secara globalnya saja. Wajib beriman dengan hari akhir, ada hari kiamat. Ragu dia, syahadat. Hati-hati, jangan ragu. Aku percaya lah katanya adanya hari kiamat, tapi rasa-rasa kurang percaya adanya hisab. Rasa kurang percaya adanya mizan. Itu pun bisa menyebabkan murtad. Itu turunannya, itu turunan dari hari kiamat. Ada hisab, ada mahsyar, ada mizan, ada kitab, ada jembatan Siratal Mustaqim, ada telaga Kautsar, ada neraka, ada surga. Seluruhnya itu wajib kita percaya. Tul yaumin la raiba fihi. Engkau ya Allah akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, yaitu pada hari kiamat di padang mahsyar. Nah, itu yang dikumpulkan bukan 1 miliar, 2 miliar. Mulai zaman Nabi Adam sampai orang di akhir zaman, tak berapa triliun jumlah jiwanya itu. Sekarang ini kan andai kata bayangkan saja, kalau dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang mati, selesai semua ini, tidak ada tanah kosong. Kalau bisa tahun ini pun dibuat taman, nancap rumah. Apalagi orang-orang dulu besar-besar orangnya, kaum Samud, kaum Ad. Itu kaum Ad itu 300 kasta. Dalam kitab tafsir As-Sawi, 300 kasta itu 150 meter. Cobalah 100 meter nancap rumah di laut itu. Ambilnya besi pembuat itu, nancapnya di situ. Bisa dia nancap. Kalau kita jangan bayangkan kita 2 meter tinggi, sudah 150 cm masuk dalam laut tenggelam. Bayangkan yang punya ketinggian 150 meter sampai dia masuk dalam laut, dianggap air itu mati. Katanya tidak punya rumah, kami ini nancap jalan di laut, habis pokoknya. Kalau tidak ada yang meninggal dari dulu sampai sekarang, umat Nabi Adam berapa? Nabi Adam meninggal 30.000, sudah anak cucunya. Cuma kebijaksanaan Allah, sebagian meninggal, sebagian hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Yang mati lama-kelamaan jadi tanah, jadi bangkai, habis hilang. Nah, di Mekah saja bisa dibongkar lagi. Karena ketidakcukupan tempat penguburan. Kalau kita masih banyak, yang ingin duluan lah, kita katakan aja. Itu pun kita disuruh beli di Pekan Arafah. Jadi berarti seakan-akan kita beli tanah, sudah nampak sudah. Orang datang keluarga kelurahan Pekan Arafah tidak boleh berkumpul di Tanjung Harapan. Dulu kan tanah semua. Orang Batang Tua Kampung di sana, akhirnya tidak diperbolehkan. Jadi habis, tidak jatah lagi, tidak dapat jatah orang Tanjung Harapan, Tegahan Kota. Maka Tegahan Kota, Tanjung Harapan baru berhak berkumpul di sana. Yang Batang Tua wajib membeli tanah di Pekan Arafah. Nah, sudah anak kita, satu kepala keluarga 50.000. Sepekan Arafah itu. Dapat duitnya. Kita berikanlah ke tanah kuburan. Untuk jatah kita berarti ada di situ sampai ke Parit.
Cuman susahnya di Pekan Arba ini tidak terurus. Bedanya Tanjung Harapan orang terurus, berkomplek-komplek kayak perumahan Rumnas dan di Pekan Arba, Padang Pagar, Padang Pacat, Padang Lintang. Luarnya ya beda, dalamnya kurang lebih ya. Dalamnya kurang lebih tergantung amal kita. Dalamnya luarnya beda. Makanya jarang orang ziarah di situ. Dicak kayak apa kan? Ziarah puas pun. Apalagi ini yang di Jabatan. Waduh, musim-musim pasar sebelum hari raya kita datang ke sana. Bawa sepatu pun. Sepatu punnya tuh hampir tenggelam. Karena di dekat paling utama kuburan Taninian, kubur beda-beda di Tanjung Harapan di kubur orang tua abah daripada mama, kemudian di Pekan Arba si kubur mama daripada abah, kemudian di Jabatan sini dua kubur, mama daripada mama, abah daripada abah. Yang kira keliling lah. Di mana ada yang dijual bunga, Tanjung Harapan. Sanalah dulu Tanjung Harapan, burung bunga. Dari kubur Paninian dapat. Mutar ke Pekan Arba ujung kubur Paninian dapat. Mutar ke Jabatan sini kubur Paninian dapat. Satu tak dapat. Yang mana terdapat? Yang berumur saja tidak dapat. Hilang. Karena ini kuburannya. Bingung kita cari, kuliling-kuliling, lihat-lihat sana sini, tidak dapat mencari karena mama sudah meninggal. Nah, dalam apa kuburannya? Bunga di bawah sudah. Akhirnya bagaimana? Carilah kubur orang. Bukan bunga di situ daripada bunga di bawah kulit. Ada kubur orang kasihan kita melihat bukan bunga di situ. Bacakan bunga, kirimkan kepada yang penting namanya tahu kita nama pendirian. Kata orang terima kasih itu yang ziarahi, itu yang ziarahi. Tenggelam, hampir tenggelam setelah kubur ya. Banyak orang banyak kubur di Tanjung Harapan. Luarnya aja beda, dalamnya kurang lebih sama. Jadi seluruhnya itu dia bila itu Allah yang mengumpulkan, terkumpul semua. Dan terus alun yawma idzin 'anil na'im. Apa yang kita kerjakan dipertanggungjawabkan pada waktu itu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanyakan 'anil na'im daripada kenikmatan-kenikmatan. Artinya setiap apapun yang kita merasa nikmat ditanya oleh Allah. Yang kita merasa nikmat, maka bahasanya di Al-Quran itu 'anil na'im, daripada nikmat. Berarti apa yang kita rasakan nikmat itulah yang ditanyakan oleh Allah. Sebaliknya mafhum mukhalafahnya, kalau ada benda yang kita merasa tidak ada nikmat dengan benda itu, aman berarti. Tapi nyatanya kita kan kalau makan cari yang nikmat. Kalau makan memilih mana yang selera. Padahal itu dihisab oleh Allah. Kalau tidak ingin dihisab, maka salahi nafsu kita. Ini karantina, beras mana? 10 macam lauknya di situ. Kebiasaan kita kan pasti cari selera. Mana yang selera? Lihat-lihat, ada udang galah. Nah, itu yang dia. Nah, selera. Ada daging. Itu yang diambil, karena itu selera. Kalau kita tidak ingin dihisab, maka salah saja langsung kita selesai. Selera kita udang galah, ambil titik. Selera kita titik, ambil udang galah. Itu caranya seperti itu. Sekalian melatih nafsu. Cuma kita ada yang seperti itu. Itu orang-orang dulu cuma. Orang sekarang yang kelihatan yang selera. Padahal ketika itu nanti akan dihisab karena kita merasa nikmat dengan selera kita. Betul. Dihisab oleh Allah. Maka kita cari betul yang selera kita, yang terasa nyaman di awal.
itulah bedanya. Aulia itu banyak sufi, memang betul. Banyak para aulia yang sufi. Pertanyaannya, sufinya tadi Anda tidak dirasakan nikmat oleh mereka. Oh, ternyata beda. Kenapa mereka sampai ke derajat wali? Karena mereka hambar dengan dunia. Kalau belum hambar, tidak mungkin wali. Wali itu dia hambar dengan dunianya, gampang melepas dunianya. Dunianya tidak masuk dalam hatinya. Hilang duit 10.000, hilang duit 200 juta, sama saja. Itu orang yang tidak merasa nikmat. Jadi bedanya kita di situ. Dengan aulia Allah yang suci, mereka tidak akan dihisab oleh Allah. Kenapa? Mereka tidak merasa nikmat dengan pemberian Allah berupa harta yang banyak. Kalau kita merasa nikmat, maka berlakulah terus alurna yauma idzin 'anil na'im. Jadi yang mana kita merasa nikmat, itulah kita dihisab oleh Allah. Sampai-sampai ada seorang wali sufi didatangi muridnya lihat-lihat rumah itu dilihat, dia mau bagusnya rumah. Ketika si wali dan kita datang melihat si murid melihat ke atas, kagum dengan rumah, kata si wali tadi, demi Allah, semenjak aku punya rumah ini tidak pernah memperhatikan isi rumah. Itulah orang. Semenjak aku diberikan rumah, berarti kalau diberikan itu orang suci biasanya. Orang suci ini kan kadang-kadang ada yang ingin dekat dengan ulama, berani keluarga duit dari berkah. Guru adalah kendaraan, biasanya guru hujan-hujanan, panas-panasan. Besok wartakan mobil hadiah. Orang suci itu biasanya. Nah, si guru tadi yang kalau derajatnya wali diberikan mobil santai, tidak merasa senang, tidak juga, tidak merasa apa, tidak juga. Kalau kita, makasihlah, kamu itu kan 2 kali diingatkan, makasih. Karena biasa, tidak ada merasa nikmat, takut mereka. Kalau merasa nikmat, latus alurna yauma idzin 'anil na'im. Demi Allah, kata si wali tadi, semenjak aku diberikan rumah ini, tidak pernah aku memperhatikan. Allah tidak pernah diperhatikan. Dan andai kata hilang pun rumah ini sekarang, aku pun tidak akan memperhatikan. Artinya dia ada menyimpan rumah di hati. Kalau kita jangan kata rumah, pot bunganya hilang sedetik, ini kepala nyari pot bunga, siapakah panggil pot bunga, baru pot bunga. Untuk yang lain-lain, itulah bedanya kita dengan para aulia Allah. Dan mereka bisa seperti itu latihan. Dan mau langsung bisa sebagian, cuman rata-rata mereka tirakat latihan. Bagaimana cara latihan? Ya seperti menyalahi nafsu sendiri sampai nafsu tadi tunduk, bukan hilangkan, tunduk. Jangan minta dihilangkan nafsu, udah boleh. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah berpikir katanya. Kata beliau, aku pernah terpikir minta kepada Allah supaya dihilangkan nafsu. Tapi ternyata perhatikan Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada Allah untuk dihilangkan nafsu. Justru Nabi Muhammad menikah, kawin. Akhirnya tidak jadi minta kepada Allah untuk dihilangkan nafsu. Karena aku adab dengan Nabi Muhammad, tidak mau kita hilangkan nafsu karena melihat Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada Allah untuk dihilangkan nafsu, maka Allah tundukkan nafsuku. Yang namanya tunduk itu nyaman diatur, bangkit dia, turun dia. Nah, itu namanya nafsu yang sudah ditundukkan. Kalau hilang, tidak ada kawin lagi, susah. Ada punya keturunan. Jika tundukkan itu bisa diatur, nyaman. Sampai-sampai kata beliau, andai kata melihat perempuan itu sama seperti aku melihat dinding. Ada bedanya perempuan dengan dinding itu sama. Dengan dinding itu bernafsu apa tidak? Tidak bernafsu. Begitulah beliau melihat perempuan. Kalau kita melihat yang sudah kawin pun melihat demikian, bukanlah berlalu. Anak siapakah? Anak jadi siapakah? Bini siapakah? Bini orang. Ini orang diperhatikan.
Yang salah ini orang itu kenapa pakaian kada karuan. Itulah bedanya kita. Ini orang. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah menyalahi janji. Mau itu bil ba'si, artinya pasti ada hari buat kita. Karena Allah tidak menyalahi janji. Sedangkan janji Allah sudah ada itu di dalam Al-Quran. Hari kiamat itu ada nasnya di dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi syai'an. Sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, yang tidak mau masuk agama Islam, ketika di hari kiamat lan tughniya 'anhum, tidak akan bisa menolak daripada mereka tersebut amwaluhum, harta mereka tidak akan bisa menolak, wala auladuhum, anak mereka tidak bisa membantu, minallahi syai'an, azab daripada Allah sedikit pun tidak akan bisa. Tidak bermanfaat, duit tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, nafsi-nafsi, sorangan-sorangan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Lari masing-masing menyelamatkan diri. Ada tahu lagi dari sana, ada tahu lagi. Wa ulaika hum waqudun nar, sedangkan mereka menjadi bahan api, apa namanya, kayu api neraka. Tukang apa namanya, kayu bakar. Jadi kayu bakarnya api neraka dia orang-orang di luar Islam ya. Jadi kayu bakarnya. Duit ada harganya di sana. Di dunia mungkin berharga duit seluruhnya dengan duit, buat rumah dengan duit. Sekarang seluruhnya dengan duit. Di dunia, di akhirat tidak ada pakai duit, pahala yang ada. Maka hati-hati kalau kita zalim kepada orang sewaktu hidup di dunia. Zalim tadi ada 4, bisa menghibah, bisa memfitnah, bisa menumpahkan darah orang, apalagi menghilangkan kehormatan orang, mengambil harta orang. Pokoknya kalau dengan hak adami susah. Menghibah, memfitnah. Dalam kitab Salamul Qudada, syarat dari Hidayatul Asbiyah, kalau kita menghibah itu kan menghilangkan kehormatan orang dengan cara digibahi. Kalau andai kata orangnya belum mendengar apa yang kita gibah, maka caranya sekurang-kurangnya mintakan ampun kepada Allah untuk dirinya supaya diampuni oleh Allah. Allahumma firli walahu, ya Allah ampuni aku dan dia. Siapa orang yang gibah? Kalau kita tidak sanggup meminta halal ke orangnya. Ini catatannya, kalau andai kata orang yang digibah belum mendengar gibahan kita. Tapi kalau sudah dia mengetahui, kita menyebut dia, padahal ya kita tak menyebut dia sampai ke telinganya, simpulan itu menyebut engkau begini, marah dia. Maka tidak berguna memintakan ampun kepada Allah. Wajib minta halal ke orangnya, minta maaf. Itu hak adab. Apalagi harta berat. Apabila andai kata di dalam kitab Salamul Qudada ambil harta orang lain, maka taubatnya harus mengembalikan harta tersebut. Apabila orangnya sudah tidak ada meninggal atau di tempat yang jauh, kemudian ada ahli warisnya, kalau hartanya banyak serahkan kepada ahli waris, bagi ulama yang ahli waris. Kalau tidak memungkinkan, ada pendapat berikan kepada orang alim yang ada hutang. Orang alim tapi banyak hutang, bantu dia membiarkan hutang lewat harta tadi. Kemudian andai kata tidak ada juga, maka sedekahkan, berikan kepada
umum, yang hak-hak umum. Tapi tetap wajib berniat kalau ketemu orangnya dibayar kembali kepada orangnya. Mudah-mudahan kata beliau, dengan demikian kalau dipertemukan Allah di akhirat, dia memaafkan kesalahan kita. Andai kata kita tidak punya duit untuk membayar harta yang sudah kita ambil kepada orang lain, kita tahu duitnya tidak ada membayar, maka caranya hanya satu, banyak-banyak beramal ibadah. Kenapa? Karena amal ibadah itulah untuk kita bayar di akhirat. Duit tidak pakai lagi di sana. Kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita yang kita bayarkan kepadanya diambil oleh Allah. Anggaplah pahala kita ada 90 juta, anggaplah seperti itu, duitlah pahala 90 juta. Berapa duit yang kau ambil? Ternyata 105 juta. Yang 90 juta itu pahala-pahala kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Apabila sudah habis, masih ada sisa. Berapa sisanya? 15 jutaan. Maka keburukan-keburukan orang yang kita zalimi, dosa-dosanya dipindah Allah kepada kita. Itulah yang berharga. Pahala juga. Duit tidak ada harga. Anak tidak berguna. Istri tidak berguna. Seluruhnya diri kita masing-masing. Dan tughniyanhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi syai'an. Hati-hati, hak adab itu berat. Kalau langsung kepada Allah gampang, banyak dosa taubat selesai. Tapi kalau kepada hak anak adam, kepada manusia, susah. Bagaimana tidak seluruhnya orang memaaf. Ada yang tidak memaafkan itu ada. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim. Seperti kebiasaan keluarga Fir'aun. Di orang-orang kafir ini menjadi bahan bakarnya api neraka. Seperti kata Allah, kebiasaan keluarga Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan umat-umat sebelum Fir'aun dan keluarganya. Seperti kaum Ad, Samud. Ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kaum Ad itu cicitnya Nabi Nuh, namanya Ad. Termasuk yang tidak beriman kepada Allah. Hidupnya lebih lama dibanding Nabi Adam, 1200 tahun. Si Ad tadi 1200 tahun. Mengawini 1000 orang perempuan. Tingginya 300 hasta atau 150 meter. Anaknya ketika si Ad meninggal, mati, itu anaknya jumlahnya 4000 orang. Wajar aja, bininya 1000. Wajar, yang susah, yang tidak wajar itu bini 1, anak 4000. Nah itu mati itu para bini. Ini 4000, anak bini 1000. Jadi kalau dibagi rata, 1 perempuan 4 itu mana anaknya? Diwajar. Itu anak bagaimana cucu? Hitunglah. Anggaplah si anak 4000 punya anak 5 bulan. Berarti itu 100 anak. Kaum Ad seluruhnya tidak beriman, mati seluruhnya diazab oleh Allah. Kaum Samud ini pertama kali yang menyusun bata. Bisa saja. Kalau kaum Ad belum bisa menyusun bata. Kaum Ad itu mukir dia. Tidurnya itu rumahnya bukit yang diukir menjadi rumah. Dibukit, dibuat lubang, diukir, dibuat lubang, jadilah rumah. Zaman itu zaman mereka kaum Ad. Tapi bukit itu rendah bagi mereka. Samalah kita menganggap bangunan ini bukit. Mereka menganggap karena tingginya 300 hasta, 150 meter. Seluruhnya kaum Ad, kaum Samud
Keluarga Fir'aun mati seluruhnya. Mereka itu kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Fa akhadzahumullahu bi dzunubihim, Allah binasakan mereka, keluarga Fir'aun, kaum 'Ad, kaum Samud, bi dzunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, sedangkan Allah maha berat siksanya. Pelajarannya, kalau andai kata orang-orang terdahulu yang gagah-gagah itu bisa mati, maka apalagi kita yang lemah-lemah pasti akan meninggal dunia. Dan umur kita jauh di bawah daripada umat-umat terdahulu. Artinya persiapkan untuk kehidupan selanjutnya, karena kepastian pasti akan datang, akhirat pasti akan kita temui. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.